Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan membahas film dengan kategori 21+, dolar kuning pasti. Film ini berjudul Obsessed tahun 2014 dari negara Korea Selatan. Film yang digarap oleh sutradara Kim Dae-woo ini mengisahkan mengenai cinta terlarang antara Kolonel Kim Jin Pyong yang diperankan oleh Song Seung Hyun dengan istri bawahannya Jong Ga Hyun yang diperankan oleh Lim Ji Yeon. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, skuy langsung saja ke alur cerita filmnya. Berlatar di tahun 1969, seorang anggota muda bernama Kim Jin Pyong sedang berada di masa kejayaannya karena memiliki jabatan sebagai kolonel dan juga sebagai menantu dari komandannya sendiri. Di sebuah pesta, para anggota sedang merayakan keberhasilan mereka. Di sini, komandan meminta Kim Jin Pyong untuk meminum minuman beralkohol dari sepatu miliknya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Kim Jin Pyong menegak habis minuman tersebut, walaupun sebenarnya dia tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Saat yang lain sedang sibuk berpesta di dalam, Kim Jin Pyong keluar untuk merokok. Tak lama setelahnya, ternyata dua anggota lain juga pergi keluar. Salah satu dari mereka membicarakan hal buruk mengenai Kim Jin Pyong tanpa menyadari jika Kim Jin Pyong mendengarnya. Di kantornya, Kolonel Kim Jin Pyong sedang memeriksa data dari Kapten Kyung Wo Jin, anggota yang baru saja dipindahkan menjadi anak buahnya. Di sini mereka mengobrol mengenai pengalaman Kapten Kyung Wo Jin selama menjadi ajudan dari Brigjen Park saat di Vietnam. Kapten Kyung di sini juga sedikit menyinggung mengenai istrinya yang kebetulan memiliki tanggal lahir yang sama dengan Kolonel Kim Jin Pyong. Malam harinya, Kolonel Kim Jin Pyong sedang makan malam bersama dengan sang istri, yaitu Lee So Jin. Sang istri di sini membicarakan masalah reuni dan kunjungan rumah sakit yang harus dilakukan oleh sang suami demi menaikkan citra baiknya. Saat makan malam, Kim Jin Pyong melihat tanda pada kalender dan menanyakan hal itu kepada istrinya. Lee So Jin menjawab jika tanggal itu adalah masa suburnya yang kebetulan adalah hari tersebut. Jadi selesai makan malam, mereka melanjutkan adegan dengan bercocok tanam. Setelah melakukan adegan bercocok tanam, mereka kembali berbincang ringan. Lee So Jin memberitahu suaminya jika pasangan instruktur baru telah pindah ke depan rumah mereka. Lee So Jin di sini membicarakan istri dari Kapten Kyung yang ternyata juga sama-sama belum memiliki keturunan, dan sepertinya hal itu membuat Lee So Jin tertarik untuk berteman dengan tetangga barunya tersebut. Setelah istrinya tertidur, Kolonel Kim Jin Pyong pergi keluar rumah untuk merokok. Di sini, Kolonel Kim Jin Pyong berjalan-jalan di komplek rumah dinasnya dan memutuskan untuk mampir ke rumah Kapten Kyung sekedar melihat-lihat. Saat Kolonel Kim Jin Pyong sedang mengamati burung peliharaan istri Kapten Kyung, tiba-tiba seorang wanita menegurnya. Dia adalah Jong Ga Hyun, istri dari anak buahnya. Di sini mereka sempat mengobrol sebelum akhirnya Ga Hyun masuk ke dalam rumah. Kolonel Kim Jin Pyong sedang berada di klinik untuk memeriksakan kesehatannya. Seorang dokter yang bertanggung jawab atas kesehatannya menjelaskan apa saja yang kemungkinan dialami oleh Kim Jin Pyong. Dia juga sempat menanyakan mimpi yang mungkin saja didapat dari penyakit yang dialami Kolonel Kim Jin Pyong. Di sini Kolonel Kim Jin Pyong menceritakan bahwa dia memiliki mimpi mengenai perang saat melawan Vietcong. Setelah mendengarnya, barulah si dokter memberi pantangan Kolonel Kim Jin Pyong untuk tidak mengkonsumsi alkohol. Di rumah sakit, Lee So Jin dan para istri dari anggota yang lain sedang berkumpul melakukan foto bersama dengan Kolonel Kim Jin Pyong sebagai dokumentasi kunjungan mereka. Saat Lee So Jin sedang sibuk mengatur posisi foto, Ga Hyun tiba-tiba datang. Dengan semangat, Lee So Jin memperkenalkan Ga Hyun yang merupakan istri Kapten Kyung kepada teman-temannya, serta meminta gadis itu untuk bergabung bersama mereka melakukan foto bersama meskipun tampaknya para istri tidak terlalu menyukai anggota baru mereka. Kunjungan ke rumah sakit dimulai. Para ibu-ibu mulai berisik karena terlalu bersemangat. Mereka kemudian fokus pada pasien yang ada di sana, membiarkan Kolonel Kim Jin Pyong hanya bisa diam mengamati tingkah para istri anak buahnya tersebut. Di sisi lain, Lee So Jin sedang menunggu seorang pasien. Dia mencoba mengajak bicara Ga Hyun yang berada di dekatnya. Kedua wanita itu tampak cocok karena memiliki nasib yang sama. Saat keduanya sedang asik berbincang, pasien di sebelah Lee So Jin mengajak wanita itu untuk berbicara.
Pasien tersebut mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan yang dilakukan istri anggota tersebut. Di sini Lee Seo-jin juga menyampaikan rasa prihatinnya atas apa yang terjadi kepada pasien tersebut. Tak lama pasien tersebut meminta Seo-jin untuk membantunya bangun dari tempat tidur. Tapi tanpa diduga dia justru mengambil sebuah pisau yang disembunyikan di bawah bantal. Ga-hyun yang melihat hal itu segera mencoba menyelamatkan Lee Seo-jin, tapi sayangnya dia justru menjadi sandera dari pasien yang depresi tersebut. Awalnya Kolonel Kim Jin-pyun mencoba menyelamatkan Ga-hyun dengan cara baik-baik, tapi karena tidak berhasil, akhirnya Kolonel Kim Jong-pyun mengancam untuk menembak pasien jika si pasien tidak melepaskan Ga-hyun. Ga-hyun yang sudah terluka justru melarang Kolonel Kim Jong-pyung menembak pria yang menyanderanya. Akhirnya Kolonel Kim Jin-pyong mengalah. Dia mencoba kembali menenangkan pasien walaupun dia sempat terluka hingga membuat istrinya pingsan. Pada akhirnya Kolonel Kim Jin-pyun berhasil membebaskan Ga-hyun. Tapi tiba-tiba saja si pasien mengambil pistol milik Kolonel Kim Jong-pyun dan mencoba untuk bunuh diri. Kim Jong-pyun yang terkaget segera mencoba untuk menghentikan perbuatan pasien. Naasnya satu tembakan terlepas dan mengenai bahu kiri Ga-hyun. Kim Jin-pyun yang panik segera menanyakan keadaan istri dari anak buahnya tersebut. Tanpa diduga, Ga-hyun di sini justru mengkhawatirkan antingnya yang hilang karena kejadian tadi. Atas kejadian itu, Kim Jin-pyong harus pergi ke kantor untuk membuat laporan. Di sisi lain, para ibu-ibu sedang sibuk membicarakan Ga-hyun. Mereka mengkritik dan menjelekkan Ga-hyun karena sikapnya yang menurut mereka tidak sopan dan mencoba mencari perhatian dari sang kolonel. Di suatu ruangan, Kapten Kyung tampak sedang menghajar pasien yang telah melukai istrinya. Meskipun dua orang penjaga berada di sana, tapi mereka tidak berhasil menghentikan aksi Kapten Kyung hingga Kolonel Kim Jong-pyung yang tidak sengaja lewat di ruangan tersebut harus masuk dan menghentikan perbuatan dari Kapten Kyung. Di sini Kim Jong-hyun akhirnya mengajak Kapten Kyung pergi keluar dan mengatakan jika dia berencana untuk mengunjungi Ga-hyun yang sedang dirawat. Dan hal itu mendapat tanggapan antusias dari Kapten Kyung. Di ruang rawat, Ga-hyun sedang bersama dengan seorang wanita yang menyebut dirinya sebagai ibu. Ga-hyun tampak tidak suka dengan kehadiran sang ibu hingga akhirnya Kolonel Kim Jin-pyong datang menjenguk dan itu membuat sang ibu segera pamit untuk pulang. Di sini Kolonel Kim Jin-pyong menyampaikan maksud dari kedatangannya. Ga-hyun sendiri menyampaikan jika dia sangat suka dengan buket bunga yang dibawakan oleh Kolonel Kim Jin-pyong. Tapi wanita itu mengeluhkan tidak ada tempat yang dapat digunakan untuk membuat bunganya tidak layu. Dengan segera Kolonel Kim Jin-pyong pergi untuk mencarikan tempat yang bisa digunakan untuk meletakkan bunganya agar tidak layu. Tampaknya Kolonel Kim Jin-pyong sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tertarik kepada Ga-hyun. Dia rela memegangkan makanan kaleng untuk Ga-hyun, sedangkan Ga-hyun sendiri juga tidak ada rasa sungkan sama sekali kepada atasan dari suaminya tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, Kolonel Kim Jong-pyung mengembalikan anting milik Ga-hyun yang sempat hilang. Lagi-lagi Ga-hyun tanpa rasa sungkan meminta Kolonel Kim Jong-pyung untuk memakaikan anting tersebut karena tangannya sendiri masih terluka. Dan di situ barulah sang kolonel mulai jelas tertarik kepada istri anak buahnya sendiri karena Ga-hyun juga menyampaikan kekagumannya terhadap sang kolonel. Kolonel Kim Jin-pyong sedang berada di ruangannya saat rekannya memberitahu jika pemilik dari lounge musik tertangkap oleh pihak kepolisian khusus. Mendengar itu, Kim Jin-pyong segera pergi ke tempat interogasi. Di sana dia mencoba bernegosiasi kepada anak buahnya untuk melepaskan Presiden Im yang merupakan pemilik lounge musik karena dia mengenalnya. Di sini Kolonel Kim Jin-pyong juga mengungkapkan identitas dari Presiden Im yang dulunya merupakan mantan wakil sersan yang pernah dibinanya. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, anggota yang bertugas untuk mengurus kasus Presiden Im membatalkan laporan dan membebaskannya. Sebelum Kolonel Kim Jin-pyong dan Presiden Im keluar, anggota tadi sempat melontarkan pertanyaan yang membuat Kim Jin-pyong tersinggung. Tapi untung saja amarah dari sang kolonel masih bisa diredam. Presiden Im Chang-seo dan Kolonel Kim Jin-pyong sedang menikmati bir sambil mengobrol ringan di lounge musik milik Presiden Im. Kolonel yang penasaran menanyakan apa yang dilakukan para wanita pada Senin pagi saat datang ke lounge musik milik temannya tersebut. Lalu dengan kegilaannya Presiden Im menjawab pertanyaan Kolonel Kim Jin-pyong sambil mempraktekkan ucapannya.
Di rumahnya, Kolonel Kim Jin Pyong sedang mencukur saat istrinya ngomel karena ajakan piknik dari Kapten Young kepada mereka. Saat Kolonel Kim Jin Pyong sedang bercukur, dia justru halu memikirkan Ga-hyun, hingga sang istri menegurnya dan mengajaknya untuk bersiap. Pasutri Kapten Hyung dan Kolonel Kim Jin Pyong akhirnya piknik bersama-sama. Mereka membicarakan mengenai Kolonel Kim Jin Pyong, tapi pembahasan yang dibicarakan Kapten Kyung tampaknya membuat suasana menjadi sedikit canggung, sehingga membuat Kolonel Kim Jin Pyong harus menghentikannya. Untuk menghindari kecanggungan, akhirnya Kapten Kyung pamit untuk mengambil bir di mobil, sedangkan Lee So-jin pamit untuk pergi ke kamar mandi meninggalkan Ga-hyun dan Kolonel Kim Jin Pyong berduaan. Ga-hyun memberi sedikit perhatian kepada kolonel yang mulai salah tingkah. Wanita itu juga terlihat tertarik kepada korek api milik sang kolonel, dan dengan segera si kolonel menghadiahkan itu kepada Ga-hyun dengan memasukkannya ke dalam dompet milik istri anak buahnya tersebut. Saat di dalam mobil, Kolonel Kim Jin Pyong sempat mencuri pandang kepada Ga-hyun yang duduk di belakang bersama istrinya. Begitu juga saat mereka sedang bermain tenis dengan para anggota lainnya. Di sana terlihat sekali jika Kolonel Kim Jin Pyong mulai menyukai Ga-hyun. Kolonel Kim Jin Pyong sedang berada di lounge musik milik Presiden Im bersama dengan Kapten Young. Mereka menikmati musik di sana sambil mengobrol ringan. Di sini Kolonel Kim Jin Pyong juga sempat sedikit menyinggung mengenai hobi dari istri si kapten. Tak lama seorang pria datang menghampiri mereka. Dia adalah Hak-soo, kenalan Kapten Young dan Presiden Im, yang ternyata juga kenalan lama Kolonel Kim Jin Pyong. Tapi sepertinya ada yang disembunyikan mereka dari Kolonel Kim Jin Pyong. Ga-hyun sedang membuat baju yang diminta oleh suaminya untuk dipakai ke sebuah pesta. Meskipun dia sempat mendapat komentar buruk, tapi wanita itu tetap acuh. Pesta para anggota diadakan. Legend Chanmo yang merupakan orang penting turut hadir di sana. Semua orang mencoba mendapatkan hati atasan mereka, tapi Legend Chanmo justru tertarik pada Ga-hyun dan itu membuat Ga-hyun menjadi perbincangan buruk para istri anggota lain keesokan harinya. Karena di pesta itu Legend Chanmo mengajak Ga-hyun untuk berdansa. Sebenarnya Ga-hyun sempat menolak, tapi karena melihat Kim Jin Pyong cemburu dan nekat untuk bernyanyi, akhirnya Ga-hyun meminta Legend Chanmo untuk mengajarinya berdansa, sehingga Kim Jin Pyong yang sedang mabuk batal untuk bernyanyi. Kim Jin Pyong sedang berada di toilet ketika Ga-hyun menghampirinya untuk berterima kasih. Ga-hyun di sini mengatakan apa yang dilakukan Kolonel Kim Jin Pyong tadi agar tidak terjadi sesuatu yang memalukan kepada dirinya. Tanpa pikir panjang, di sini sang kolonel langsung menciumi Ga-hyun. Keesokan paginya, para istri anggota yang berkumpul tetap saja menjadikan Ga-hyun bahan perbincangan. Salah satu dari mereka menceritakan kisah masa lalu Ga-hyun sehingga membuat Lee So-jin merasa tidak suka dan menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan perbincangan tersebut. Di lounge musik, Presiden Im sedang mengajari Kim Jin Pyong untuk berdansa. Tidak cukup hanya itu, bahkan di sini Hak-soo turut serta mengajari kolonel yang sedang jatuh cinta tersebut. Kedua pasangan pasutri kapten dan kolonel sedang makan malam bersama di rumah Kapten Kyung. Kim Jin Pyong dan Ga-hyun mencuri komunikasi menggunakan surat saat pasangan mereka sedang fokus membuat kopi. Di sini Kim Jin Pyong mengajak Ga-hyun untuk bertemu di luar, dan Ga-hyun lah yang menentukan tempat pertemuan mereka. Hari di mana mereka berjanji untuk bertemu telah tiba. Saat itu hujan turun deras. Kolonel Kim Jong Pyo menunggu Ga-hyun di dalam mobil yang diparkir di depan gereja. Setelah Ga-hyun masuk ke dalam mobil, mereka pergi ke tengah hutan dan melakukan adegan bercocok tanam di dalam mobil. Bah, warnanya pink ternyata. Keesokan harinya, kejadian itu membuat Kolonel Kim Jin Pyong menjadi tidak fokus bekerja karena sibuk membayangkan apa yang telah dia lakukan bersama istri dari anak buahnya sendiri. Ga-hyun sedang berada di kelas keterampilan bersama para istri dari anggota yang lain saat tiba-tiba seorang petugas memberitahu bahwa suaminya sedang menunggu di luar. Ternyata Kapten Kyung menyampaikan kabar bahwa dia harus pergi dinas penting beberapa hari. Kapten Kyung juga mengatakan kepada istrinya bahwa Kolonel Kim Jin Pyong lah yang telah merekomendasikan tugas itu kepada atasan mereka. Tindakan yang diambil Kolonel Kim Jin Pyong untuk mengirim Kapten Kyung pergi dinas tidak lain agar dia bisa bersama dengan Ga-hyun. Tapi nampaknya hal itu justru sebuah kesalahan. Wanita yang disukainya menolak bertemu dengan Kim Jin Pyong karena Ga-hyun merasa perbuatan mereka tidaklah benar. Mendapat penolakan dari Ga-hyun, Kim Jin Pyong lalu pergi ke lounge musik.
Di sana dia mabuk dan akhirnya menceritakan kepada Presiden Im bahwa dia menyukai istri dari anak buahnya sendiri. Kim Jin Pyong sedang berada di rumah sendirian. Saat bel rumahnya berbunyi, dia cepat-cepat membuka pintu, berharap Gahunlah yang datang. Ternyata tamu yang datang adalah dua istri anggota yang diminta Sojin datang mengantarkan sop untuknya. Keesokan harinya Kim Jin Pyong kembali datang ke rumah Gahun untuk mengantarkan sop di hari ulang tahunnya. Kim Jin Pyong mengatakan kepada wanita yang sedang dicintainya itu bahwa dia tidak merasa baik-baik saja saat Gahun tidak mau bertemu dengannya. Akhirnya di sini mereka makan bersama di rumah Gahun. Saat makan bersama, Gahun mengutarakan keinginannya dari dulu untuk menghabiskan waktu bersama Kim Jin Pyong. Ditemani cuaca yang sedang hujan, mereka pun menghabiskan malam untuk bercocok tanam. Kim Jin Pyong dan Gahun pergi ke los musik yang sengaja ditinggalkan oleh Presiden Im untuk mereka berdua. Di sana mereka berfoto menggunakan kamera Polaroid, berdansa, menghabiskan waktu bersama dengan gembira, dan tidak lupa mereka juga bercocok tanam again. Sepulang dari lodge musik, mereka sempatkan pergi ke pantai. Di sana, Gahun menceritakan keluh kesahnya selama menjadi istri Kapten Kyong. Ternyata dia merasa terpaksa dan sama sekali tidak mencintai suaminya. Wanita itu juga menyatakan perasaannya kepada Kolonel Kim Jin Pyong. Saat mereka sedang dalam perjalanan pulang, Kim Jin Pyong mendapat kabar bahwa ibu mertua dari Kapten Kyong, yang berarti ibu Gahun, masuk rumah sakit. Akhirnya Kim Jin Pyong mengantarkan Gahun pergi untuk menjenguk ibunya. Di sana mereka tidak lama karena ibu Kapten Kyong meminta Gahun untuk segera pulang. Wanita parubaya itu mengantar kepulangan anak menantu dan atasan putranya. Sebelum Gahun benar-benar pergi, dia sempat menghentikan istri dari anaknya tersebut. Sang ibu mertua yang telah mencurigai hubungan Gahun dan Kim Jong Pyong mengatakan kecurigaannya. Tetapi bukannya marah, wanita parubaya itu justru menyerahkan semua keputusan kepada Gahun karena dia merasa bersalah telah menikahkan Gahun dengan putranya yang seorang bajingan. Kim Jin Pyong mengantar Gahun pulang. Di dalam mobil, Gahun menceritakan apa yang dikatakan ibu mertuanya. Dia juga mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Kolonel Kim Jin Pyong dan merasa bingung apa yang harus dia lakukan atas perasaannya tersebut. Malam itu akhirnya sebelum mereka berpisah, Gahun menyampaikan keinginannya untuk tidak lagi bertemu dengan Kim Jin Pyong. Dia akan berusaha melupakan semuanya dan berharap Kolonel Kim Jong Pyong juga melakukan hal yang sama. Untuk mengatasi kegelisahannya, Kolonel Kim Jin Pyong mulai menyibukkan diri. Tapi bukannya membaik, Kim Jin Pyong justru semakin tambah gelisah. Dia sampai tega mengabaikan istrinya dan pergi menemui Hakso untuk meminta bantuan suatu hal. Ternyata permintaan Kim Jin Pyong adalah untuk menjebak Kapten Kyong. Dia tertuduh menjadi tersangka penyelundupan dan berakhir di dalam penjara. Gahun dan ibunya yang datang untuk menjenguk harus sabar mendengar protes ketidakadilan yang diutarakan oleh Kapten Yong. Sepulangnya dari sana, Ibu Kyong berbicara kepada Gahun. Dia berkata bahwa kemungkinan Kapten Kyong diperlakukan tidak adil karena perbuatan Kolonel Kim Jin Pyong. Dan karena kejadian itu, Gahun mau pergi menemui Kim Jin Pyong di sebuah tempat biliar. Desas-desus buruk mengenai Kim Jin Pyong mulai tersebar di kalangan para istri anggota. Semua mulai membicarakan mengenai keburukan Kim Jin Pyong, termasuk Kapten Kyong yang sedang berada di rumahnya bersama Gahun. Dan tentu saja perkataan buruk Kapten Kyong mendapat protes dari sang istri, yang notabene adalah wanita simpanan dari Kolonel Kim Jin Pyong. Kim Jin Pyong baru saja pulang sambil membawa banyak oleh-oleh saat sang istri ternyata telah menyiapkan sebuah kejutan bersama para istri anggota yang lain. Pada hari itu, Kim Jin Pyong naik pangkat menjadi seorang legend. Dan tentu saja kabar baik itu diteruskan dengan pesta makan bersama di rumahnya. Pesta makan malam dihadiri oleh para anggota dan istri-istrinya. Untuk memberikan selamat atas kenaikan pangkat Kim Jin Pyong, Lee Sojin terus-menerus membanggakan suaminya di depan semua orang yang ada di sana. Di kesempatan itu juga Lee Sojin menyampaikan kabar bahagia bahwa ternyata dia sedang mengandung. Tapi nampaknya pengakuan dari sang istri tidak membuat Kim Jin Pyong merasa senang karena dia terus-menerus memikirkan perasaan Gahyeom yang juga berada di sana. Saat semua orang sibuk di dalam rumah berbincang-bincang, Kim Jin Pyong menghampiri Gahyeon yang sedang sendirian membakar daging di luar rumah.
Pria itu menyampaikan rencananya untuk menjadikan Kapten Kyung sebagai ajudannya saat dia pergi ke Seoul nantinya. Tapi di luar perkiraan, Ga-hyun justru berkata bahwa dia tidak akan pergi bersama dengan suaminya ke Seoul karena dia tidak ingin bertemu lagi dengan Kim Jin-pyeon. Mendengar ucapan Ga-hyun, Kim Jin-pyeon merasa sakit hati. Dia mencoba menahan wanita itu tapi Ga-hyun tetap berlalu karena merasa tidak ada yang bisa dia lakukan atas hubungan mereka. Kim Jin-pyeon yang dipengaruhi oleh alkohol dan merasa sangat marah mengamuk kepada Ga-hyun, dan keadaan itu menjadi sangat tidak terkendali karena semua orang akhirnya mengetahui jika Kim Jin-pyeon dan Ga-hyun memiliki skandal hubungan terlarang. Ayah Lee So-jin yang merupakan atasan dari Kim Jin-pyeon mengajak pria itu berbincang sambil makan bersama. Dia meminta Kim Jin-pyeon untuk tinggal dan menetap di Vietnam selama 1 tahun hingga keadaan membaik. Sang komandan itu tentu saja juga marah besar karena sang putra menantu berani mempermalukan anaknya di depan semua anggota dan para istri yang lain. Kim Jin-pyeon mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Tapi sebelum keberangkatannya, pria itu menyempatkan diri untuk pergi ke rumah Ga-hyun. Dia datang untuk meminta maaf dan memastikan perasaan Ga-hyun kepadanya. Saat Ga-hyun berkata bahwa dia tetap mencintainya, Kim Jong-pyung mengajak Ga-hyun untuk pergi dan tinggal bersamanya di suatu tempat di pantai Vietnam. Tapi karena Ga-hyun tidak ingin menghancurkan Kim Jong-pyung, dia menolak ajakan tersebut. Mendapat penolakan yang kesekian kali dari Ga-hyun membuat Kim Jong-pyung sangat terobsesi pada Ga-hyun dan berkata bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa Ga-hyun. Tanpa diduga, Kim Jong-pyung di sini mengambil pistol dan menembak dada sebelah kirinya hingga tidak sadarkan diri. Ga-hyun yang melihat kejadian itu menangis karena panik dan segera berteriak untuk meminta pertolongan. Dari pembicaraan para istri anggota yang lain, ternyata pada saat itu Kim Jin-pyong berhasil diselamatkan meskipun dia harus dipecat dan menjalani perceraian dengan istrinya. 2 tahun setelahnya di musim dingin, seorang petugas memberitahu Ga-hyun bahwa ada tamu yang menunggunya di luar. Saat wanita itu turun untuk memeriksa tamunya, 2 orang petugas dari Vietnam datang untuk memberikan sebuah foto yang dia dapatkan dari seseorang. Ternyata foto itu adalah foto Kim Jin-pyeon dan Ga-hyun yang mereka ambil di lounge musik milik Presiden Im 2 tahun yang lalu. Petugas itu mengatakan bahwa pria pemilik foto itu tertembak mati di pertempuran. Kabar duka itu membuat Ga-hyun menangis sedih mengingat kejadian bersama Kim Jin-pyong. Apalagi saat ia mengetahui fakta bahwa pada akhir hidupnya, Kim Jin-pyeon tetap mencintainya. Bahkan dia menulis nama Ga-hyun di lengannya sebagai bukti bahwa Ga-hyun telah menjadi candu di hidupnya. Skakmat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah tulis di kolom komentar. Pokoknya film ini bagus banget karena banyak adegan bercocok tanam di dalamnya. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.